Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, naltaqi marratan ukhra fi hadzal liqa' al-mutajaddid. Wa as'alullah ay yarzuqakumut taufiq fi fahmi jami' ma sanadrusuhu fi hadha al-majal at-thayyib. Wa atamannakum kadzalik ala hamasah li musyarakati hadha ad-dars. Fa ladaina al-an maddah al-adab wal akhlaq min kitab Sahih al-Adab al-Islamiyah. Wasalna ila adab al-haji wal umrah. Wa qad bayyantu lakum fi liqa'atina as-sabiqah al-adab al-awwal wa kadzalika al-adab as-tsani. As-tsalits min adabil haji wal umrah an-nafaqah al-halal. Yang ketiga dari adab-adab haji dan umrah adalah nafkah yang halal, belanja yang halal. Jadi sebelum kita melaksanakan haji dan umrah, maka syariat menuntut kita untuk menyiapkan bekal, persiapan kita untuk melaksanakan haji dan umrah tersebut. Dan pastikan bahwa bekal yang kita sediakan, bekal yang kita siapkan itu dari nafkah yang halal. Dalam artian untuk biaya haji dan umrah yang kita sediakan bersumber dari sesuatu yang halal, jangan dari yang haram. Rawah Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha thayyibun. Innallaha thayyibun. Makna thayyib huwa munazzahun anin naqais wal uyub. Makna thayyib adalah maha suci dari segala kekurangan dan segala aib. La yaqbalu illa thayyiban. La yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib. La yaqbal, tidak menerima, minal a'mal, dari segala amal, wal amwal, harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan atau yang kita pakai untuk apa saja di jalan kebaikan, illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Apa maksud thayyib di kalimat yang kedua ini? Makna thayyib adalah makana khaliyan minar riya wal ujub.
apa-apa saja yang di dalamnya tidak ada riya, tidak ada ujub. Wa ghairuhuma minal mufsidat, dan selain keduanya dari apa yang bisa membuat amal menjadi rusak. Wa inna Allah amarul mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang mukmin dengan apa yang Dia suruhkan juga kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyibat. Itu tadi yang sudah kita jelaskan di atas. Wa'malu sholihan, beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya saya dengan apa yang kalian perbuat maha mengetahui. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu. Dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang thayyib, berupa yang Allah rupa apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yutilu as-safara, melakukan perjalanan yang jauh. Ash'atha akbara yamuddu yadayhi ilas sama. Apa arti ash'atha? Sya'ruhu ghairu murattab. Sya'ruhu ghairu murattab. Akbara, makna akbara, ghayyara al-gubaru launa sya'rihi lituli safari. Yamuddu yadayhi ilas sama. Ya Rabbi, ya Rabbi. Yamuddu yadayhi ilas sama. Dia mengangkat tangannya ke langit, menengadahkan tangannya ke langit. Dia berdoa mengangkat tangannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Sedangkan makanannya, wa mat'amuhu, mat'am bermakna ta'am. Ta'amuhu haramun. Makanannya bersumber dari yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Mashrab bermakna syarab. Ya. Minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haramun. Dan pakaiannya juga dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Wa ghudhiya bil haram, kebutuhan hidupnya pun dari yang haram.
fa anna yustajabu lidzalik. Bima'na min aina yustajabu liman hadihi sifatuhu. Min aina yustajabu liman hadihi sifatuhu. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan doa orang yang sifatnya seperti ini? Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bahkan kebutuhan hidupnya pun semua dari yang haram. Kan tetapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Sekalipun dia sudah melakukan perjalanan yang panjang, dia sedang musafir. Orang yang musafir sebenarnya memiliki kesempatan agar doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musafir akan lebih cepat dan lebih mudah Allah ijabah semua doa dan permintaannya. Akan tetapi kalau makanannya, minumannya, pakaiannya dan semua kebutuhannya dari yang haram sekalipun dia musafir, maka doanya tidak akan diijabah atau tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantakil ila bayan al-adab ar-rabi min adabil hajj wal umrah. Al-adab ar-rabi min adab al-hajj wal umrah al-ikhlas. Al-ikhlas fil hajj isti'dadan wa tajahhuzan wa adaan. Ikhlas di dalam berhaji. Ikhlas di dalam berhaji, baik di saat persiapan maupun ketika melaksanakannya. Fa fi sahihain an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Nah, di sini disebutkan niat. Nah, niat itu adalah qasdu asy-syai' muqtarinan bi fi'li. Menginginkan sesuatu atau bermaksud ingin melakukan sesuatu kemudian beserta dengan langsung melaksanakannya. Ada keinginan, ada kemauan untuk melakukan sesuatu kemudian dibarengi dengan melakukannya. Al-azmu azmul qalbi ala fi'li syai', ya, disebut azmul qalbi ala fi'li syai'. Keinginan hati atau kuat atau tekad hati ingin melakukan sesuatu. Kemudian hijrah. Di sini ada kalimat hijrah. Apa itu hijrah? Al-intiqal min daris syirki ila daril Islam. Berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan menuju negeri Islam. Rawa an-Nasa'i bi sanadin hasan an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia bertanya, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang seseorang yang mana dia ikut dalam perang, yaltamisul ajra wa dzikra, dia mencari pahala dan az-zikra. Apa itu az-zikra? Agar disebut-sebut, agar disebut dia pahlawan, atau agar disebut dia
orang yang suka jihad dan yang selainnya, malahu, apa yang akan dia dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syai'a lahu, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Fa'adaha salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya sampai 3 kali. Nah, hadis ini juga menjadi sandaran bahwa di dalam melakukan amal soleh itu harus ikhlas, dan termasuk di dalamnya adalah haji, ya, umrah. Kita juga harus ikhlas ketika melaksanakannya. Naam, yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Tsumma qala inna Allaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki yang bertanya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syai'a lahu. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, inna Allaha la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah tidak menerima amal apapun illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal yang ikhlas, wa batughiya bihi wajhuhu, yang semata-mata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis min adabil haji wal umrah. Yang kelima dari adab haji dan umrah, ikhtiyar ar-rafiq as-salih, memilih teman yang saleh. Ar-rafiq bermakna as-sahib. Ar-rafiq bermakna as-sahib. Jadi ketika ingin melakukan haji ataupun umrah, maka di antara adab yang perlu kita perhatikan adalah memilih dengan siapa kita berangkat haji dan umrah. Siapa teman yang akan bersama kita ketika kita haji ataupun ketika kita umrah. Rawa at-Tirmizi wa hassanahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ar-rajul ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas agama seseorang, maka lihat dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang soleh, maka biasanya dia juga adalah orang yang soleh atau orang yang bertakwa. Itu juga sebaliknya. Kalau misalnya ketika kita melihat seseorang, teman dekatnya adalah orang yang buruk akhlaknya, maka biasanya dia juga akan sama dengan temannya, buruk akhlaknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah melihat tiap-tiap dari kalian man yukhalil, hendaklah tiap-tiap kalian memperhatikan orang yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Wa fi riwayatin li Ahmad man yukhalid, di dalam riwayat Ahmad man yukhalid. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya memilih teman, dan pastikan teman yang kita pilih adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawa Abu Dawud bi sanadin hasanin an Abi Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun.
Janganlah berteman kecuali dengan orang mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita bersahabat dengan orang yang soleh, dengan orang yang mukmin, dengan orang yang bertakwa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, masih berbicara tentang betapa pentingnya memilih teman yang soleh. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihain an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama masalul jalisis shalih wal jalisis su'. Perumpamaan teman yang soleh itu dan teman yang buruk kahamilil misk, seperti penjual atau pembawa wewangian, minyak wangi atau kesturi, wana fikhil kir, dan pandai besi. Fahamilul misk, penjual kesturi, imma an yuhziyaka wa imma an tabata'a minhu. Nah, pembawa kesturi tadi, pembawa atau penjual minyak wangi, bisa jadi dia akan memberikan kepadamu, memberikan minyak tersebut kepadamu, wa imma an tabata'a minhu. Bisa jadi Anda membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihat thayyibatan, atau Anda akan mendapatkan darinya bau yang harum. Wa nafikhul kir, sementara pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, bisa jadi akan membuat pakaianmu terbakar. Wa imma an tajida rihan khabithatan, bisa jadi yang Anda dapatkan adalah bau yang tidak enak, aroma yang tidak sedap. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang soleh itu bagaikan penjual minyak wangi. Kemudian perumpamaan orang yang buruk itu bagaikan pandai besi. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita memilih teman. Ya. Nah, hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi adalah tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mencari teman yang bisa membantu kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qabla an nakhtatim liqa'ana hadza, urid an adhkur lakum ba'da al-umur al-mustafadah minal ahadis sabiqah awil ayatis sabiqah. Ada beberapa poin penting yang perlu kita sampaikan di sini, yang kita ambil kesimpulannya dari ayat-ayat yang kita bacakan di atas tadi ataupun hadis-hadis yang sudah kita bacakan. Nah, yang pertama adalah al-amru bi ikhlasil amal lillahi azza wa jalla. Perintah agar mengikhlaskan segala amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tahzir minal iktirar bi kasrati al-ibadah. At-tahzir, warning agar kita jangan sampai terpedaya dengan amal yang banyak. Kemudian yang ketiga al-hasu 'alal infaq minal halal. Dorongan atau motivasi, anjuran untuk berimpak, untuk membelanjakan, berimpak dengan yang halal. Kemudian aklul halal yu'inu ala ijabati ad-du'a.
Ketika sumber makanan yang kita makan adalah dari yang halal, maka itu akan membantu doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya adalah as-safaru mazunnatu ijabati doa. Musafir itu suatu hal yang dimana kuat dugaan doa kita akan dikabulkan. Ya. Ketika kita musafir, maka disunahkan agar memperbanyak doa, karena doa orang yang musafir biasanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya adalah al-hathu ala ikhtiyari shadiq as-salih la siyama fis safar. Dorongan atau anjuran agar kita senantiasa memilih teman-teman kita dari kalangan orang-orang yang soleh dalam hal apapun, dan terutama ketika kita sedang musafir. Kemudian poin yang seterusnya, al-mu'min la yusahib illa mu'minan. Mukmin sejati itu tidak akan mau berteman kecuali dengan orang mukmin yang sama. Kemudian at-tahzir min musahabati al-fusaq. Warning agar kita tidak bersahabat dengan orang-orang yang fasik. Kemudian yang terakhir, fadilatu mujalasati as-solihin. Keutamaan bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Naam, nakhtatim liqa'ana hada bidu'a kafaratul majlis wa qabla dzalika syukran lakum jami'an ala husni istima'ikum wa musyarakatikumul jayyidah wa jazakumullahu khairan subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.